Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MIC Indonesia, edisi tanggal 2 Januari tahun 2025. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk memulai suatu perjalanan yang baru di tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun Yubileum 2025. Hari ini bersama dengan gereja kita juga merayakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan juga Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Pertama-tama kita mau melihat pesan yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini yang tentunya sangat menarik bagi kita, bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengajar, kuasa untuk mengadakan mujizat, dan juga kuasa untuk berbicara dalam bahasa roh. Tentu semuanya itu bukan pertama-tama digunakan untuk mencari popularitas atau kepentingan diri sendiri, tetapi semuanya digunakan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk supaya kerajaan Allah itu lebih besar daripada kita sendiri yang mewartakan. Kesaksian inilah yang ditampakkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan perihal siapakah dia, Yohanes sendiri mengakui bahwa dia bukanlah Mesias seperti yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan selanjutnya ketika Yohanes mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias, lalu dia sebenarnya siapa? Dan Yohanes sendiri dengan penuh kerendahan hati dia mengatakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan," seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan dia sungguh-sungguh menyadari bahwa tugasnya sebagai seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Walaupun pada saat itu Yohanes tentunya punya peluang untuk semakin terkenal, untuk semakin melambung popularitasnya, tetapi Yohanes sendiri menyadari bahwa itu bukanlah hal yang dia cari, karena tugas yang utama adalah dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Kalau dia mengatakan, "Aku membaptis engkau dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kalau Yohanes membaptis dengan air, maka Mesias, yaitu Yesus sendiri, membaptis engkau dengan Roh Kudus. Sungguh suatu bentuk sikap kerendahan hati dan suatu teladan di mana orang tidak mencari popularitas, tidak mencari ketenaran diri, walaupun sebenarnya sudah ada peluang, karena banyak orang pada saat itu mengakui bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh mengagumkan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, di tengah dunia saat ini di mana orang berlomba-lomba mencari popularitas, kekuasaan, dan bahkan ingin menonjolkan diri, dimensi lain yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis adalah mari kita tetap bersikap rendah hati dan kita tetap membiarkan nama Tuhan yang lebih dimuliakan daripada kita sendiri. Kita hanyalah orang-orang, utusan-utusan yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat nama Tuhan semakin dimuliakan, untuk membuat kerajaan Allah semakin besar di tengah-tengah dunia ini lewat kesaksian hidup yang kita tunjukkan setiap hari. Saya sangka bahwa Santo Basilius Agung dan juga Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja yang kita peringati pada hari ini pun menggunakan segala karunia-karunia atau talenta yang Tuhan percayakan bukan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk popularitas mereka, tetapi mereka melakukan semuanya itu demi pelayanan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan
dan dicintai di mana-mana. Marilah kita berdoa dalam perayaan pada hari ini. Semoga kita yang mengikuti Tuhan Yesus tetap setia tinggal di dalam Dia, supaya kita dapat berbuah banyak, dan buah yang kita hasilkan adalah buah yang terbaik untuk kebaikan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.